Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Selalu dan tentunya yang menjadi harapan saya Bapak Ibu, Saudara sekalian tetap ada di dalam kondisi yang baik, ya, baik iman yang sehat maupun juga imun yang sehat, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap mengadakan persekutuan doa. Masih belum bisa di gereja, tetap masih dalam bentuk ibadah online, ya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau sharing firman Tuhan pada malam hari ini dan nanti, ya, setelah itu kita akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian yang berjudul Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, kita akan angkat pujian ini. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui pujian ini kami diingatkan kami tidak membawa apapun juga ketika kami lahir ke dalam dunia. Dan pada waktunya ketika Tuhan panggil kami juga meninggalkan semua yang kami miliki dan kami tidak bawa semua yang kami miliki nanti ketika Tuhan panggil kami. Ya Bapa, semuanya akan kami tinggalkan.
Tuhan berkati supaya kami boleh memahami tentang arti dan tujuan dalam kehidupan kami ketika kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 4, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu di rumah buka Alkitab ya sambil membaca juga ya. Tetapi saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu mengatakan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita berbicara tentang hidup. Ya, apa arti hidup bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, saudara, hidup dalam bagian ini diumpamakan, di situ dikatakan hidupmu sama seperti uap. Hidupmu sama seperti uap. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Hidup disamakan seperti uap, saudara. Apa maksudnya? Hidup sama seperti uap. Ya, yang pertama, artinya adalah hidup itu cuma sebentar. Ya. Perhatikan baik-baik ya, bahwa hidup kita itu hanya sebentar di dalam dunia ini. Saudara, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, saudara, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, uap itu kita bisa melihat tetapi hanya sebentar saja. Ya, jadi uap itu ada ya, kelihatan hanya sebentar kemudian sudah hilang dan kita nggak bisa melihatnya lagi. Nah, itu adalah hidup, saudara. Hidup kita seperti itu, hanya sebentar saja di dalam dunia ini. Ya. Beberapa kali pernah saya sampaikan kepada kita semua bahwa Alkitab mencatat tentang umur manusia mengalami yang namanya degradasi. Ya. Kejadian pasal 5 kita bisa melihat manusia masih bisa hidup sampai ratusan tahun, bahkan sampai 900 tahun. Kemudian kejadian pasal 6, di situ dikatakan rohku tidak akan tinggal lama-lama, hanya 120 tahun. Turun, saudara, jauh. Ya. Dari kejadian pasal 5, hidup manusia bisa sampai 900 tahun atau ratusan tahun, saudara. Ya, kemudian kejadian pasal 6, rohku tidak akan tinggal lama-lama di dalam diri manusia, dikatakan
Manusia hanya hidup 120 tahun, saudara. Masih 100 tahunan. Tetapi kemudian mengalami lagi degradasi umur. Kemudian pemazmur di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Ya, masa hidup kami di dalam dunia ini hanya 70 tahun. Dan jika kami kuat, ya, dikatakan 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, sudah masuk 80 tahun, yang kita banggakan itu bukan apa-apa lagi. Yang kita banggakan bukan harta lagi. Yang kita banggakan bukan ekonomi kita. Yang kita banggakan bukan keadaan keuangan kita yang mapan, saudara. Tetapi usia 80 tahun kebanggaannya itu ya kesukaran dan kemudian penderitaan, sakit penyakit. Saudara. Kemudian dikatakan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, saudara. Ya. Hidup manusia itu berlalunya buru-buru dan kemudian melayang lenyap dikatakan. Saudara. Ya. Masa hidup manusia mengalami penurunan. Ya. Sampai kemudian dikatakan 70 tahun. Kalau 70 tahun pas Tuhan mempercayakan hidup kepada saya, berarti tinggal berapa tahun lagi saya ada di dalam dunia ini. Usia sekarang 41 tahun. Berarti sekitar 29 tahun lagi, saudara. Ya. Itu sepertiga usia saya lagi, saudara, saya hidup di dalam dunia ini. 29 tahun itu bukan waktu yang lama, saudara. 29 tahun kalau memang Tuhan izinkan saya hidup sampai usia 70 tahun, 29 tahun ini adalah waktu yang begitu cepat, saudara. Ini yang perlu kita perhatikan tentang hidup. Bahwa hidup itu seperti uap. Hidup kita di dalam dunia ini hanya sebentar saja. Ya. Kalau Petrus mengatakan bahwa kita ini adalah pendatang di dalam dunia ini. Kalau Petrus mengatakan kemudian kita ini adalah perantau dan kita akan kembali nanti suatu saat. Ya, Tuhan akan panggil untuk kita kembali. Ya. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, hidupmu sama seperti uap. Ya, tadi yang pertama sebentar saja. Yang kedua, hidupmu sama seperti uap, artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Di dalam ayat yang ke-14a dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, saudara. Sedetik kemudian, ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. 5 menit kemudian kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita, saudara. Ya, 1 jam kemudian dari sekarang, kita nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan diri saya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, 24 jam kemudian, 1 hari kemudian, saudara. Besok kita nggak tahu, saudara. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Apakah kita masih diizinkan Tuhan, dipercaya Tuhan untuk hidup di dalam dunia, atau besok kita dipanggil Tuhan? Gak ada yang tahu, saudara. Ya, itulah sebabnya dikatakan ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, saudara. Ini yang menjadi harapan manusia. Ya sudah, ini yang menjadi rencana manusia, saudara. Tapi jangankan setahun, dikatakan
Apa yang terjadi besok kita nggak tahu, tetapi manusia di situ dikatakan ya, tanpa menyerahkan setiap rencana kepada Tuhan, dia sudah punya rencana yang luar biasa untuk hidupnya, bahkan untuk usahanya, untuk pekerjaannya, sampai kemudian mengatakan hari ini, besok kami akan pergi ke kota Anu, kemudian rencananya di kota Anu, di sana dikatakan kami akan tinggal setahun, saudara, hanya tinggal setahun di sana, kemudian berdagang. Di kota Anu itu saya berdagang, kemudian ketika berdagang akan mendapat keuntungan yang banyak. Bukankah itu rencana manusia? Tetapi belum tentu rencana manusia sama dengan rencana Tuhan. Kita punya bayangan, kita punya rencana, kita akan tinggal di kota Anu, kemudian hanya setahun saja nanti pindah lagi ke kota Anu. Di kota Anu tadi yang tinggal setahun berdagang, saudara, kemudian yakin dan percaya kita akan kita akan ada di kota Anu itu selama setahun lamanya dan kemudian mendapatkan cuan besar, mendapatkan untung besar, saudara. Dan kita nggak melibatkan Tuhan, kita begitu yakin bahwa kita masih hidup setahun dan berdagang dan akan mendapatkan keuntungan besar. Ya, sedangkan besok saja kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, saudara. Karena kita bukan pemilik hidup ini. Tuhanlah pemilik hidup kita, saudara. Itulah sebabnya dikatakan ayat yang ke-15 yang seharusnya kita lakukan adalah sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jika Tuhan masih mempercayakan hidup kepada kita, besok atau lusa, atau seminggu kemudian, atau setahun kemudian, kami akan melakukan ini dengan hidup yang masih Tuhan percayakan. Kami akan berbuat ini, kami akan berbuat itu, saudara. Jika Tuhan menghendaki, dikatakan. Ini yang seharusnya, karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Jika Tuhan masih mempercayakan nafas hidup kepada saya, jika Tuhan masih mempercayakan hidup kepada saya akan melakukan ini, melakukan itu. Ya, saudara, hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan, saudara. Ya. Itulah dalam setiap perencanaan kita ya harus berdoa. Itu, ya. Jangan tadi seperti yang dikatakan, ya. Saya akan pergi ke kota Anu, kemudian berdagang dan pasti setahun ada di sana, saya masih hidup dan pasti akan mendapatkan keuntungan dari dagangan saya. Itu namanya dikatakan dalam ayat yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nggak boleh demikian. Di dalam setiap perencanaan, libatkan Tuhan di dalamnya. Ya, karena Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, hidupmu sama seperti uap. Tadi yang pertama, sebentar saja, itu artinya. Yang kedua, tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara. Ya. Yang ketiga, pergunakan hidup sebaik-baiknya. Manfaatkan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita sebaik-baiknya, saudara. Ya. Ada yang mengatakan pada saya, pernah ada yang mengatakan begini, anggap saja hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dalam dunia. Sehingga ketika kita mengatakan demikian, kita pasti akan memanfaatkan hari ini ya sebaik-baiknya, saudara, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, saudara,
Jadi pergunakan hidup yang masih Tuhan percayakan untuk berbuat baik. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Andai kata, ya, ini andai kata. Ya, apa yang akan saya lakukan? Saudara, ya. Ini andai kata. Apa yang akan kita lakukan kalau kemudian kita diponis sakit kanker stadium 4? Apa yang akan kita lakukan? Ketika kemudian kita konsultasi ke dokter, dokter mengatakan bahwa kita sakit kanker apapun juga jenisnya sudah masuk ke dalam stadium akhir atau stadium 4. Dan kemudian dokter mengatakan harapan hidup kita hanya tinggal 6 bulan lagi dari sekarang. Ini andai kata, saudara. Ya, kita berharap ini nggak akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya hanya ingin mengatakan apa yang akan kita lakukan kalau kita tahu bahwa umur kita tinggal 6 bulan lagi. Saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua apa yang akan kita perbuat kalau kita seandainya tahu. Kalau Tuhan kemudian memberitahu kepada kita bahwa hidupmu itu tinggal 3 bulan lagi, tinggal 6 bulan lagi, atau mungkin masih Tuhan perpanjang 1 tahun lagi. Ada yang diperpanjang umurnya 15 tahun, saudara, di dalam Alkitab oleh Tuhan. Ya. Kalau tahu seperti itu, saudara, aku kasih kata Tuhan, hidup di dalam dunia 15 tahun lagi dari sekarang. Atau Tuhan kemudian kasih tahu kepada kita, aku tambahkan umurmu dari sekarang hanya 6 bulan lagi, saudara. Kira-kira apa yang akan kita lakukan, saudara? Kita masih hidup seperti sekarang? Misalnya contoh, mungkin kita beranggapan hidup masih panjang, sehingga mencari Tuhan itu nanti-nanti saja. Saudara, kita beranggapan kita masih muda, umur saya masih panjang, urusan rohani, urusan Tuhan, urusan ibadah, urusan berdoa, urusan kemudian membaca firman Tuhan, itu nanti saja. Apa kita masih akan melakukan itu? Saudara, kalau tahu umur kita hanya tinggal 3 bulan, 6 bulan, atau sudah berubah persepsinya? Tuhan jadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Ketika tahu umur kita hanya tinggal 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Saudara, kalau itu yang misalnya terjadi dalam diri saya, ya, Tuhan percayakan hanya 6 bulan lagi, ya. Saudara, kalau saudara tanya apa yang akan saya lakukan, saya hanya minta supaya Tuhan, sampai Tuhan panggil, Tuhan kuatkan untuk tetap setia dan melayani Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya bagi kita, saudara, apakah arti hidupmu? Melalui pujian tadi di awal, kita nggak membawa apa-apa ketika kita datang ke dalam dunia. Dan kita tidak membawa apa-apa juga ketika kita dipanggil Tuhan. Saudara, kita tinggalkan semuanya. Apa yang kita bisa bawa? Hati sebagai hamba. Hanya itu yang bisa kita bawa. Saudara, kita nggak bisa bawa lagi hasil kita kerja selama ada di dalam dunia. Saudara, hanya roh kita yang kembali kepada Tuhan.
hati sebagai hamba, itu yang bisa kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu seperti uap. Hidup saya seperti uap. Hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian seperti uap. Sebentar saja. Itulah sebabnya gunakan sebaik-baiknya. Nggak salah, saudara. Tetap harus bekerja. Ya. Untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan uang, untuk makan, dan kemudian untuk minum, saudara. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Amin. Mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu atas bangsa dan negara kita dan bahkan seluruh dunia. Ya. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah, presiden, dan juga sampai kepada jajaran yang terbawa diberikan kekuatan untuk menangani COVID-19 ini secara khusus. Yang ketiga, kita berdoa supaya tidak terjadi resesi ekonomi, supaya daya beli masyarakat tetap kuat, ada usaha yang tetap berjalan, sehingga ada berkat terus, ada ekonomi yang tetap kuat pada diri setiap warga negara Indonesia secara khusus. Ya. Kita berdoa untuk tim dokter, tim medis yang menangani, yang ada di garda terdepan, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Kita berdoa juga supaya virus ditemukan, ya, obat untuk menangani COVID-19 ini segera bisa ditemukan, ya, dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi kesembuhan, ya, dan juga pencegahan untuk COVID-19 ini. Kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kita berdoa untuk para pengerja, ya. Kita berdoa juga untuk setiap ibadah-ibadah yang masih terselenggara, ya, supaya betul-betul dimanfaatkan dengan baik untuk kita bisa belajar firman Tuhan, untuk kita bisa memuji, menyembah Tuhan, ya. Kita berdoa juga untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Pergumulan apapun juga, sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, pergumulan pasangan hidup, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan apapun juga kita bawa kepada Tuhan, ya. Dan kita yakin, percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan akan menjawab, memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Dan kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Apa yang menjadi pergumulan hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita serahkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya memberikan waktu 2-3 menit kepada kita. Nanti saya akan mengakhiri dalam doa dan juga mengakhiri ibadah persekutuan doa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap umat-Mu di rumah dan hamba-Mu di sini sudah menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Kami imani, kami amini itu Tuhan.
Dan kami bersyukur Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah persekutuan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memahami bahwa hidup di dunia ini sebentar dan biarlah kami boleh memanfaatkan sebaik-baiknya setiap detik kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa selesai. Selamat malam ya. Tetap jaga kesehatan ya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.